Pasca ledakan yang terjadi di kawasan sekolah SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara Jumat siang lalu, petugas kepolisian dari Polres Jakarta Utara melakukan bersih-bersih di lokasi kejadian pada Sabtu siang. Salah satunya di kawasan masjid sekolah. Petugas bekerja sama dengan pihak sekolah membersihkan dan menata kembali fasilitas masjid yang terdampak. Aksi bersih-bersih itu dilaksanakan sebagai upaya bersama untuk mengembalikan kenyamanan dan ketenangan di area sekolah serta kawasan di sekitarnya. Hingga Sabtu siang, sebanyak 14 korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Satu orang yang menderita luka bakar serius harus menjalani operasi, sementara pasien lain mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan yang cukup keras. Salah satu orang tua korban menyebut insiden ledakan terjadi saat anaknya, siswa kelas 10, tengah mendengarkan khutbah Jumat di masjid sekolah. Sempat sok kaget karena nggak tahu kan pastinya apa awalnya, hanya tahu speaker meledak. Sok keluar semuanya lari, dia juga lari keluar langsung. Pokoknya nyelamatin diri keluar dari sekolah. Udah itu aja yang saya tahu. Dia nangis, saya ketemu, saya cari-cari, nangis. Posisinya udah. Terus saya lihat juga ketemu kan dia tuh merah banget punya sebelah sih nggak terlalu, yang sini merah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang datang menjenguk korban ledakan di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu siang, memastikan seluruh korban ledakan di SMAN 72 Jakarta akan mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah, mulai dari pembiayaan rumah sakit hingga rehabilitasi sosial dan medis. Pendampingan akan dilakukan setelah para korban berada di rumah. Pendampingan setelah berada di rumah, baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Gantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta kepada semua pihak untuk sama-sama melakukan perlindungan baik kepada korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum. KPAI berharap agar identitas mereka tak tersebar, agar tidak dimanfaatkan dengan tidak baik oleh berbagai pihak. Anak mendapatkan perlindungan hukum, baik anak dari korban ataupun anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Maka pada situasi darurat ini juga kita harus ingat bahwa yang pertama harus dilakukan adalah emergency action, yaitu semua pihak harus bersama-sama memberikan rehabilitasi secara fisik kepada anak-anak. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan menunggu keterangan terkait motif dari terduga pelaku peledakan. Menurut Kapolri pada Sabtu siang, kondisi terduga pelaku yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih semakin membaik. Kapolri juga menegaskan terduga pelaku merupakan salah satu siswa SMAN 72 Kelapa Gading. Untuk terduga pelaku, kondisinya semakin membaik ya. Dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat. Ledakan yang mengguncang SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara terjadi saat sebagian besar siswa dan guru tengah melaksanakan sholat Jumat di musola lantai 3 sekolah. Ledakan pertama terdengar sesaat setelah khutbah kedua dimulai, dan tak lama disusul ledakan kedua yang berasal dari area kantin sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.